Kayaknya kalau kita ngomongin SDM rendah ya, itu selalu nggak ada habisnya. Karena bakal ada aja tingkah laku, pola, dan kegiatan seseorang yang dinilai menggambarkan hal itu. Sampai lahir generalisasi yang mengatakan bahwa orang itu termasuk golongan SDM rendah. Padahal dulu kayaknya semua nggak gini-gini amat gitu. Orang yang lakuin kebodohan atau kesalahan ya bakal dinilai bodoh gitu aja dan nggak dikategorikan dengan identitas tertentu gitu. Nggak ada istilah SDM rendah dan lain-lain. Mungkin karena perubahan zaman, jadi lahirlah pengelompokan-pengelompokan kayak gitu. Khususnya ketika banyak aktivitas masyarakat yang terekspos dan ditampilkan di sosial media. Lahirlah pandangan maupun penilaian kayak gitu. Gue tertarik buat bahas hal ini lagi. Karena provinsi tempat gue tinggal, yakni Lampung, jadi provinsi dengan SDM terendah di Pulau Sumatera. Data itu terus bikin gue penasaran, kira-kira apa sih yang bikin sebuah masyarakat dinilai sebagai SDM yang rendah? Well, kalau kita lihat dari cara yang tepat dalam menilai kualitas sumber daya manusia, maka rumus yang menjadi acuan utamanya adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, tingkat harapan hidup, dan kesejahteraan sosial. Tapi kalau kita perhatiin lebih jauh nih, kriteria-kriteria tersebut sangat umum atau erat keterkaitannya dengan status sosial yang dimiliki masyarakat kelas menengah ke atas. Yang artinya, kalau memang kriteria utamanya kayak gitu, maka orang miskin nih, orang kelas menengah ke bawah, atau orang-orang yang nggak punya apa-apa, atau ya hidup terbelakang lah gitu, penuh keterbatasan, seolah dikutuk untuk selamanya jadi bagian dari sumber daya masyarakat yang rendah. Karena di dalam keseharian orang miskin, terdapat sebuah sistem dan kondisi sosial yang menyebabkan mereka nggak bisa berbuat banyak gitu dalam hidupnya. Kayak nggak bisa dapat pendidikan terbaik karena alasan biaya atau alasan yang lain gitu. Nggak bisa dapat makanan bergizi karena alasan finansial gitu. Nggak bisa ningkatin ekonomi karena penghasilan yang segitu-gitu aja. Dan masih banyak lagi. Lantas, apakah mereka bakal selamanya dipandang sebagai SDM yang rendah? Kali ini kita bakal coba bahas hal itu, khususnya faktor pendorong utama yang bikin seseorang dinilai sebagai SDM rendah. Salah satu faktor utama yang bikin seseorang dinilai sebagai SDM yang rendah adalah ketika dirinya pengen enak sendiri atau semaunya sendiri, hingga enggan untuk memikirkan kepentingan yang lebih luas di luar dirinya. Konteks seenaknya sendiri di sini bukan cuma soal kepentingan individual ya, melainkan juga kepentingan golongan mereka. Jadi kalau ada perkumpulan orang gitu yang hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri, hingga enggan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, besar kemungkinan mereka termasuk dalam golongan SDM yang rendah. Kita mungkin nggak perlu ngasih contoh soal hal itulah ya, karena mungkin masing-masing dari kita udah cukup tahu tentang hal itu. Masalahnya ada di dalam diri kita sendiri nih. Yani ketika kita kemungkinan besar menjadi bagian dari SDM yang rendah, tapi kita nggak sadar akan hal itu. Makanya di sini coba kita pikirin bareng-bareng gitu. Kita ini tipikal manusia yang kayak gimana? Yang sepenuhnya mikirin kepentingan diri kita sendiri kah? Dan pernah nggak sekali-kali kita mikirin kepentingan orang lain atau kepentingan yang lebih luas? Kalau memang nggak pernah, ya mungkin aja kita adalah bagian dari SDM yang rendah, tapi kita nggak sadar sama hal itu. Justru kita nunjuk-nunjuk orang lain dengan ngatain mereka adalah SDM yang rendah. Orang yang mau seenaknya sendiri nggak akan pernah mikir tentang fungsi dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Karena orientasi pemikirannya adalah kepentingan dirinya aja gitu. Hingga seringkali cuma mau lakuin sesuatu yang dirasa buat dirinya untung. Di luar semua itu, maka ya dianggap nggak penting sama diri dia. Makanya kalau fenomena orang-orang kayak gitu beneran jadi salah satu deskripsi dari SDM yang rendah, maka sebenarnya kebanyakan orang-orang di kota-kota besar lah yang pantas dibilang sebagai bagian dari SDM rendah gitu. Bukan justru orang-orang kayak di Papua mungkin gitu, yang mungkin hidup dalam keterbatasan. Sebenarnya, gue cukup miris waktu lihat Papua jadi provinsi dengan SDM paling rendah. Alasannya apa gitu? Apa karena mereka dianggap terbelakang? Apa karena mereka miskin? Apa karena mereka nggak jadi bagian dari budak-budak korporat di kota-kota besar? Terus apa fungsinya kejujuran gitu? Apa fungsinya kualitas manusia yang bermoral? Kalau memang orang-orang yang karakternya buruk tapi kaya raya, dianggap lebih bernilai dibanding orang-orang yang karakternya baik, tapi hidupnya penuh dengan keterbatasan. Makanya di sini, gue pengen mempertegas definisi dan deskripsi dari SDM rendah itu sendiri. Gitu. SDM tinggi itu kayak gimana, SDM rendah itu kayak gimana. Karena soal penilaian terhadap kualitas sumber daya manusia kita itu, orientasinya ya problematik banget. Atau mungkin klasifikasinya yang memang harus kita perjelas, di mana ada sebuah perbedaan antara sumber daya manusia yang baik
dengan kualitas manusia yang baik. Jadi nggak semua SDM tinggi itu pasti bagian dari kualitas manusia yang baik, dan nggak semua SDM rendah itu otomatis termasuk golongan manusia yang buruk. Karena kalau nggak diperjelas kayak gitu ya, yang ada bakal sering banget terjadi miskonsepsi pada penilaian terhadap masyarakat. Karena nggak bisa dipungkiri, baik SDM yang tinggi maupun kualitas manusia yang tinggi sama-sama dibutuhkan oleh negara. Bedanya, SDM yang tinggi dibutuhkan untuk perputaran ekonomi dan jalannya sistem sosial, sementara kualitas manusia yang tinggi dibutuhkan untuk menghidupkan dan mengisi kondisi sosial itu sendiri agar berjalan dengan baik. Kalau memang klasifikasinya jelas kayak gitu, gue sendiri secara terbuka nih mengakui kalau gue ini merupakan bagian dari SDM yang rendah. Nggak apa-apa gitu, nggak masalah soal itu. Karena gue miskin, terbelakang, dan nggak bisa memenuhi kriteria penilaian tentang SDM yang tinggi itu kayak gimana. Tapi, gue tetap berusaha untuk menjadi bagian dari manusia dengan kualitas yang baik. Yang bagi gue, justru itu kurang banget di dalam masyarakat kita yang sekarang. Karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari nih, orang yang bisa dibilang punya pekerjaan bagus, ekonominya bisa dibilang cukup baik, dan pendidikannya ya berkualitas gitu, cukup tinggi sampai bangku perkuliahan bahkan, ya bisa dibilang itu tuh banyak. Tapi mereka yang berusaha untuk berfungsi dan berguna di dalam masyarakatnya itu ya bisa dibilang sangat amat sedikit. Terus, orang-orang yang kita nilai dan sering kita kata-katain sebagai SDM yang rendah di sosmed itu, mungkin aja sebenarnya merupakan bagian dari SDM yang tinggi karena punya karir yang baik dan lain-lain gitu. Tapi tingkah lakunya bikin mereka masuk dalam kategori kualitas manusia yang buruk. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika seseorang atau sebuah golongan lah, katakanlah kayak gitu, merupakan bagian dari SDM yang rendah, sekaligus bagian dari kualitas manusia yang rendah. Dan jangan salah, faktanya banyak orang-orang yang kayak gitu, yang udah miskin, pengangguran, nggak ada akhlak, ngerugiin orang lain, nyusahin keluarga, weh. Pokoknya semua hal-hal negatif itu diborong sama dia gitu. Orang-orang kayak gitu yang akhirnya dikenal atau kita sebut dengan istilah sampah masyarakat. Mungkin sebagian dari kalian bakal nilai, kok kasar amat sih nyebut seseorang dengan sebutan sampah masyarakat? Well, buat yang ngomong kayak gitu, mungkin harus ngerasain langsung sensasi dari pergaulan dengan mereka kayak gimana. Masalah temen makan temen, pengkhianatan, kebohongan, penipuan, itu udah makanan sehari-hari dari mereka gitu. Jadi bahkan dalam circle mereka sendiri nih, mereka nggak saling percaya satu sama lain. Mungkin beberapa dari kalian yang biasa hidup di jalanan atau di lapangan pernah atau ya punya pengalaman soal itu. Kalau yang namanya sampah masyarakat itu ya memang benar-benar ada di luar sana. Tapi bukan berarti kita nggak nganggap mereka sebagai manusia. Ya, yang nggak ada yang tahu juga titik balik kehidupan seseorang itu kayak gimana. Ya, mungkin itu pembahasan kita kali ini ya, tentang manusia dan nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Sekian kau yang hening, sampai jumpa.